Baik, kita memasuki bab 5, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama rakyat yang berjuang mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini. Kerjasama dalam bidang kehidupan itu yang pertama, kerjasama dalam bidang politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, bermusyawaratan, dan perwakilan. Hal ini semua merupakan bahagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah. Yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, kerjasama digambarkan pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Demikian pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dibiayai dari pajak. Wujud badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi sebagai badan usaha. Koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dalam kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu azas koperasi. Azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Dalam gotong royong membangun perekonomian nasional tersebut, terdapat semangat kekeluargaan, kerjasama antar anggota, dan tanggung jawab. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Itu adalah menurut Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi di Indonesia. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara harus melakukan kerjasama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negaranya. Kerjasama warga negara untuk mewujudkan dan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negaranya. Kesadaran bela negara harus ditanamkan pada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin mengganggu kedaulatan suatu negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang manut sistem dan keamanan rakyat semesta. Menjadi rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan suatu negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan dari luar ataupun dari dalam negara itu sendiri. 4. Kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian adanya jaminan negara atas hak kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama, saling menghormati umat seagama dan berbeda agama, dan sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Dalam mengembangkan sikap kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat, setiap warga negara harus menghindari sikap tidak terpuji seperti di bawah ini. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Yang ketiga, sikap eksklusivisme, sikap selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat, karena adanya jurang pemisah akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat agama, dan bahasa daerah. Yang keempat adalah sikap primordialisme, yaitu perasaan kesukuan yang sangat berlebih-lebihan. Demikianlah materi kita pada kali ini. Nanti akan kita jumpai lagi materi selanjutnya, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.